warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman untuk hadir untuk acara pemaparan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman disiplin positif. Di sini Bu Pipit mendapatkan tugas melakukan aksi nyata yaitu modul 1.4 tentang disiplin positif. Nah, sebelum memulainya, ada yang tahu tidak teman-teman disiplin itu apa artinya? Boleh? Nanti peraturan, Bu. Betul. Betul beratnya Bungu, tepuk tangan buat Bungu. Masya Allah, nanti peraturan ya. Nah, di sini Bu Pipit menerangkan tentang disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Next para. Nah, konsep inti budaya positif diantaranya yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini disiplin positif itu kita meliputi dari profil pelajar Pancasila. Tentunya masih ada yang ingat apa saja profil pelajar Pancasila isinya? Beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, benar kritis ya. Sebelumnya coba masih ingat lagunya ya? Gimana? Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Ibu Pipit lupa sebelum ke materi selanjutnya, Bu Pipit ada ice breaking dulu ya. Kalau selamat pagi, tepuk tangannya sekali. Oke, good. Selamat siang 2 kali. Selamat sore 3 kali. Oke, selamat malam tidur. Siap ya, Bapak Ibu semuanya nih. Selamat siang. Oke, panjatan nih. Ya, kurang konsentrasi ya. Kenyangan coba Bu ulangin ya. Selamat pagi. Oke. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Gopi udah kantuk kayaknya ya. Ya, itu buat hiburan saja ya. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next Pak. Nah, di sini Bu Pipit mau menerangkan tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, miskonsepsi ini sering terjadi di keseharian kita tanpa kita sadari. Apa saja miskonsepsinya? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi tentang guru itu dalam mengontrol murid. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Lalu ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi miskonsepsi ini mungkin Bapak Ibu semuanya di sini pernah mengalami, mungkin salah satunya ya, bahwa kita itu ada perasaan orang dewasa itu berhak memaksa, tapi ternyata itu salah. Nah, next Pak.
stimulus respon dan teori kontrol. Di sini realitas kebutuhan kita semua. Teori kontrolnya realitas kebutuhan kita itu berbeda. Nah, stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan adalah pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang. Nah, di sini maaf ada kesalahan. Untuk realitas kebutuhan kita bukan semua ya, kita sama. Tapi teori kontrolnya realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Next Pak. Nah, disiplin positif. Tentunya kita setiap hari menerapkan kepada siswa itu tentang disiplin. Nah, tapi di sini disiplin positif ini, disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan reward, ancaman atau hukuman. Nah, di sini nih perbedaannya. Kita mungkin sudah melakukan disiplin, tapi disiplin positif itu terutama pemimpin baru belajar. Ternyata dengan kita memberikan ancaman atau hukuman itu tuh bukan termasuk bentuk disiplin. Dan juga maksudnya disiplin yang salah. Dan di sini juga memberikan reward atau penghargaan kepada siswa itu juga sama, bukan merupakan disiplin positif. Maksudnya seperti ini. Misalnya kita anak telat berangkat sekolah, kita memberikan hukuman lari-lari lapangan. Nah, itu merupakan bentuk bukan dari bentuk disiplin positif, karena tidak ada hubungannya anak datang terlambat sama lari-lari ke lapangan. Nah, ada lagi misalnya ketika kita anak tidak mau maju untuk kita beri pertanyaan, kita sering memberikan reward. Nah, seperti itu. Dulu mungkin Bu Pipit berpikiran dengan memberikan reward itu anak itu semangat untuk maju ke depan. Ternyata itu salah. Dengan memberikan reward, anak-anak akan merasa ketergantungan. Karena kalau kita nggak diberi reward, saya nggak akan maju ke depan, seperti itu. Nah, pemahaman ini merupakan suatu miskonsepsi yang ada pada diri kita, seperti itu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya Pak. Nah, dari sini nilai-nilai kebajikan apa saja yang akan kita pelajari, yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini ada nilai-nilai kebajikan yang berasal dari profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu semuanya tadi sebelumnya sudah paham ya tentang nilai-nilai apa saja sih? Ada beriman, ada gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Nah, di sini juga ada IPO Primary Year Program, yaitu keterampilan yang ada di seluruh dunia ya, keterampilan hidup life skill juga ada di situ, seperti itu. Next Pak. Terburu-buru tidak Bu? Enggak. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, manusia itu kebutuhan dasarnya apa sih Bapak Ibu? Sandang, pangan, papan.
Oh ya, sandang, pangan, dan papan. Di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Next, Pak. Nah, kebutuhan dasar manusia terdiri dari apa saja? Ya, pertama bertahan hidup. Apa saja ya, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ada juga kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ada juga kebutuhan akan penguasaan, yaitu apa? Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Lalu juga ada kebutuhan dasar manusia, kebebasan, itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir kebutuhan akan kesenangan, yaitu apa kesenangan? Misal bermain, humor, nonton, ya betul, antusiasme, tertawa, seperti itu. Nah, jika salah satu kebutuhan ini ada yang kurang, tentunya kita merasa ada kekurangan pada diri kita, seperti itu ya Bapak Ibu. Sama juga seperti murid. Nah, siswa juga membutuhkan kebutuhan dasar manusia, seperti itu. Jadi kita juga harus intinya bisa memahami akan kebutuhan siswa kita, seperti itu. Mungkin juga mereka tidak mendapatkan dari rumah. Nah, kita sebagai guru bisa menjadi orang tua di sekolah, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya next Pak. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada dua, yaitu motivasi intrinsik dari dalam dan ekstrinsik dari luar. Kalau motivasi intrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu ekstrinsik. Jadi motivasi dari orang lain. Tapi kalau motivasi intrinsik berarti dia motivasi dari dalam dirinya sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next Pak. Oke, nih di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin untuk kita yang sering didengar hukuman dan konsekuensi. Di sini ada baru restitusi. Apa itu restitusi? Nanti kita bareng-bareng jelaskan ya Bu di sini saya. Hukuman itu apa? Tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, di sini hukuman itu tadi contohnya sudah sering ya, kita misalnya anak nggak ngerjain PR, terus membersihkan toilet misalnya, seperti itu namanya hukuman. Sedangkan apa itu konsekuensi? Konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi sikap guru selalu memonitor murid. Contohnya, ketika anak siswa menjatuhkan tempat minum anak temannya, nah itu kita tidak boleh memberi hukuman, tapi konsekuensi dengan cara apa? Menyuruhnya mengepel lantai, membersihkan tempat mejanya. Itu namanya konsekuensi, bukan hukuman, seperti itu. Kalau restitusi apa sih? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini memperbaiki kesalahannya dengan cara apa? Dengan cara kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita dengan cara bukan menghukumnya, bukan memberikan konsekuensi, tapi kita lebih ke pendekatan personal ya, dengan mencari tahu dulu apa masalahnya, betul tidak, terus juga bagaimana solusinya, apakah itu menurut dia itu yang dilakukan salah. Jadi biar dia yang mencari solusinya sendiri, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya Pak. Nah, di sini 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini yang sering kita kita miliki antara lain
guru itu sebagai penghukum. Nah, berarti contohnya misalnya gini, kita tadi anak terlambat, kita suruh lari ke lapangan, kita itu sebagai penghukum contohnya. Di sini ada pembuat bersalah. Pembuat merasa bersalah tuh contohnya seperti apa sih Bapak Ibu? Ya misalnya kita itu menjudge anak dengan seolah-olah kata-kata kita dia itu merasa bersalah seperti itu. Nah, kita juga posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, di sini kita itu menganggap siswa itu sebagai teman kita dan sebagai pemantau. Kalau pemantau itu lebih ke nilai-nilai apa ya? Nanti kita memantau siswa sebesar apa sih kesalahan dia, kehebatan dia seperti itu. Nah, guru sebagai manajer berarti kita sudah bisa memanage siswa ya untuk melakukan sesuatu. Next Kak. Nah, contoh 5 posisi kontrol guru. Khusus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini kalau kita sebagai penghukum mungkin kita hormat pada bendera selama 1 jam. Pada saat siswa tidak lengkap memakai atribut seperti itu, langsung hormat pada bendera selama 1 jam. Itu nggak ada hubungannya ya Bapak Ibu ya. Untuk itu hanya hukuman gitu, tapi tidak mendapatkan efek jerak sepertinya ya. Nah, di sini ada pembuat merasa bersalah. Contohnya apa? Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Jadi dia merasa bersalah seperti itu. Nah, sebagai teman, ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Nah, kita memposisikan kita kepada murid sebagai teman. Nah, di sini sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Dan di situ kita menilai seseorang itu memantau apa saja sih yang dia lakukan seperti itu. Di sini sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dari semua 5 posisi kontrol guru yang baik itu menurut Bapak Ibu yang mana? Bentar ya, mohon maaf Bapak. Posisi Bapak Ibu sekarang di mana? Adakah yang sekarang ini sebagai merasa penghukum? Panata sebagai apa? Menurut Panata sekarang yang Panata rasakan? Untuk saat ini mungkin karena memang pasti ilmu ya. Untuk arahan mungkin selalu, tapi selalu memantau maksudnya. Memantau, oke good. Para Kak? Sejauh ini saya merasanya saya sebagai teman. Sebagai teman. Kalau Bu Ratna sebagai pemantau. Bu Opi pemantau. Bu Estu pemantau. Bu Mur tadi pemantau ya. Oh ya Bu Vini sebagai pemantau. Oke good. Jadi nanti ada perubahan paradigma baru ya. Coba next para Kak. Nah, kira-kira Bapak Ibu, posisi kontrol apakah itu? Tadi itu ada sebagai penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Menurut Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu sebagai apa? Membuat rasa bersalah, penghukum ya. Sebagai penghukum. Saya kecewa banget sama kamu ya tadi seperti itu. Selanjutnya next. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai apa? Hah? Pemantau. Tadi yang pertama sebelumnya coba para Kak.
Eh, Ini apa? yang pertama tadi maaf Kak. Enggak ke lanjut. Nah, saya kecewa. Bersalah nih, Mas. Oh ya, Merasa pemerasan. bersalah. Betul tuh kata Mbak Nata. Tepuk tangan buat Mbak Nata. Lebih tepat tadi karena udah melihat soal ya tadi sebelumnya. Saya kecewa sekali dengan kamu berarti merasa bersalah. Next Paraka. Kalau yang kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau. Tadi kan udah merasa bersalah ya. Berarti yang belum penghukum, Pemantau. pemantau, manajer dan teman. Kira-kira kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau. Pak manajer. Ayo. Pak manajer itu tadi. Coba kira-kira yang mana? Aku baca malah Tapi pembuat merasa bersalah juga bisa banyak. masuk. Jadi Coba. Menjawab ibu bapak. kamu tidak. Nah, kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, hukum bukan sih? Coba the next. Nah, Menyalahkan berarti apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, good job, bosku. Selanjutnya Pak. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Udah paham tentang. Jadi sebagai teman kita posisi kontrol. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. hukum. Ini ada nilainya. Kalau ada nilainya berarti pemantau, Bapak Ibu. Next Pak. Nah di sini ada keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa, Bapak Ibu? Apa itu keyakinan kelas? Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, kalau peraturan kelas yaitu aturan-aturan yang biasa digunakan di kelas. Tapi sekarang kita harus bukan lagi membuat peraturan, tapi apa? Keyakinan kelas yaitu keyakinan yang ada dari dalam diri siswa dan kesepakatan yang ada di dalam diri siswa. Apa bedanya keyakinan dan peraturan? Kalau peraturan biasanya ada kata-kata negatif. Misalnya, tidak boleh menyontek. Tapi di sini keyakinan kelas, bersikaplah jujur. Nah, ada lagi contohnya, peraturan kelas itu tidak boleh terlambat. Tapi keyakinan kelasnya apa kira-kira Bapak Ibu? Tidak boleh ada kata negatif. Misalnya negatif itu apa? Tidak boleh, itu tidak boleh. Nah, datang tepat waktu. Apalagi kira-kira nih peraturan kelasnya misalnya, Selalu menjaga kebersihan. nah tidak boleh membuang sampah. Tapi keyakinan kelasnya, Selalu menjaga kebersihan. jagalah kebersihan kelasmu, seperti itu. Jadi paham di sini ya perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Next paragraf. Di sini ada segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu menanyakan nanti kita tuh tentang bagaimana sih awal mulanya gitu, betul tidak kamu itu melakukan kesalahan, kenapa, lalu ada validasi tindakan yang salah. Nanti kita jika itu salah kita beritahu kita itu juga pernah membuat kesalahan, mungkin kamu juga ada alasannya kenapa kamu berbuat salah. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Maksud di sini menanyakan keyakinan dengan kamu melakukan kesalahan itu apa yang harus kamu lakukan di kemudian hari. Dengan begitu mereka meyakini kalau saya itu tidak boleh seperti itu lagi, tidak boleh mengulangi lagi, dan jika dia salah mungkin akan meminta maaf seperti itu ya. Selanjutnya Pak. Nah di sini ada penjelasannya. Dari pertama menstabilkan identitas. Nah, berbuat salah itu wajar. Mungkin nanti kita
kasih pertanyaan kepada siswa yang melakukan kesalahan ya Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, selanjutnya Pak, di sini ada validasi tindakan yang salah. Apa saja sih pertanyaan kepada siswa yang dilakukan guru? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Selanjutnya Pak, yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan, maaf. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dengan demikian siswa tergugah hatinya untuk mengubah mindsetnya seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya Pak, nah di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita dengarkan. Video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain.
Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Hebat ya, aktif lah. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa?
Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan gak ngantuk ya. Tetap semangat ya. Coba, tepuk semangat. Semangat. Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, di akhir ini ada penutup. Apa penutupnya? Dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya sendiri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dan Bu Pipit harap rekan-rekan guru semuanya, kita sebagai pendidik bisa mengubah paradigma siswa kita menjadi lebih baik lagi, dan Bapak Ibu semuanya harus bisa lebih sabar lagi dalam menghadapi murid-murid kita yang memang sekarang ini tuntutan zaman itu beda dengan siswa zaman dahulu kala, seperti itu Bapak Ibu. Mohon kiranya barangkali ada perkataan Bu Pipit yang kurang berkenan, dimaafkan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya yang kalian lakukan dengan ada kata negatifnya. Misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita pernah kan dulu buat ya seperti itu ya. Peraturan di kelas apa saja sih? Misalnya maaf saya
Dilarang berkata kasar. Nah, ada lagi nggak yang lainnya? Ya, menyontek itu merupakan peraturan kelas. Apa perbedaannya dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan keyakinan yang kalian yakini yang ada di lingkungan kelas kalian. Seperti apa contohnya? Kalau keyakinan kelas berarti yang kalian yakini itu ciri-cirinya kalimatnya positif. Misalnya dari tadi awal siapa? Ada apa tadi? Tidak dilarang membuang sampah sembarangan. Itu peraturan. Keyakinan kelasnya apa? Kalimat positifnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Apa berarti yang membedakan kalimat negatif itu? Tidak ada kata tidak boleh, dilarang, itu merupakan kalimat negatif. Berarti itu bukan keyakinan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas tadi kata Jadi apa tadi? Dilarang berkata kasar. Berarti keyakinan kelasnya apa menurut kalian? Berkata sopan dan santun, seperti itu. Tadi satu lagi siapa? Menyontek ya. Menyontek itu juga peraturan. Tapi kalau keyakinan kelasnya apa ya? Bersikap jujur, seperti itu. Nah, dari sini kalian paham kan perbedaan peraturan dan keyakinan? Yang sekarang kita akan buat kesepakatan di sini yaitu membuat keyakinan kelas. Bisa semuanya? Ada yang ditanyakan tidak sebelumnya? Paham? Nah, sekarang Ibu akan membagikan post-it. Apa ini? Post-it. Nanti kalian tulis keyakinan kelas. Seperti apa sih yang kalian inginkan di kelas ini? Bisa? Bisa. Oke. Sekarang kalian tulis di kertas post-it keyakinan kelas seperti apa yang kalian inginkan. Ibu bagikan satu-satu ya. Ada yang ditanyakan? Tidak? Kalian tulis di kertas ini keyakinan kelas seperti apa yang kalian inginkan. Orang belum selesai. Nah, sekarang kalian tulis keyakinan yang ingin kalian inginkan. Ungkapkan di kertas lembar itu ya. Nah, coba Ibu lihat sambil jalan ya. Ya. Nanti sesudah kalian tulis, kalian akan menempelkannya di depan kelas, di papan tulis. Nanti ketika ada yang sama akan Ibu ambil ya. Jadi ambil salah satunya saja. Coba ayah sayang. Ibu lihat. Ayo. Tulis kalian ingin kelas seperti apa sih sama teman itu. Misalnya sesama teman itu ingin saling menghormati, saling membantu, atau berkata jujur, tadi bersikap jujur, atau apa lagi? Pengennya kalau di kelas tuh saya ingin kelas bersih Bu. Bisa. Saling menolong itu juga bisa, sesama teman, saling membantu dengan teman, saling menghormati dengan teman, itu juga merupakan keyakinan kelas.
tingkat kelas dan adat dengan kelas kalian. Sudah semuanya? Sudah ya, yang belum ditunggu ya. Sudah semuanya? Sudah. Terima kasih. Sekarang maju dimulai dari Nopi dulu di depan. Nopi ya, Nopi maju ke depan. Nopi lanjut sama Neng. Tempelkan di papan tulis. Ditempel. Ya sip, makasih. Ayo sayang. Siap. Dilanjutkan. Barisan kedua. Terima kasih. Dilanjutkan barisan ketiga. Terima kasih semuanya. Oke, dari hasil keyakinan kelas yang kalian buat, Ibu akan menyeleksi mana saja yang termasuk keyakinan kelas. Jadi jika ada yang sama, Ibu ambil satu saja ya. Dimulai dari sini. Kelas bersih dan rapi dan nyaman ya, bisa. Tidak boleh mengenal. Kalau tidak boleh menurut kalian keyakinan atau peraturan? Peraturan. Ya, tidak ada yang bercanda. Nah, tidak ada peraturan atau keyakinan? Peraturan. Membantu teman. Keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Berkata yang sopan dan santun. Keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Tidak menyontek. Peraturan, karena ada kata tidak. Kelas bersih dan wangi. Keyakinan. Bercanda yang sopan. Bercanda itu negatif atau positif kalimat katanya? Negatif, berarti itu peraturan. Tidak boleh membuang sampah, tidak boleh. Keyakinan atau peraturan? Peraturan. Tidak. Apa ini? Oh, tidak berkata kasar. Ada kata tidak, berarti peraturan atau keyakinan? Peraturan. Harus jujur. Keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Jangan buang sampah, jangan. Peraturan. Berbuat baik sesama teman. Keyakinan. Berkata sopan santun. Keyakinan. Saling tolong menolong. Keyakinan. Kelas bersih. Keyakinan. Kelas bersih juga keyakinan. Nah, ini yang ada di depan merupakan keyakinan kelas. Jadi kalian di sini sudah bisa membedakan ya antara peraturan dan keyakinan kelas. Tapi di sini juga keyakinannya masih ada yang sama. Maksudnya di sini di atas ada yang kelas yang bersih, rapi dan nyaman. Di sini juga ada kelas yang bersih juga. Jadi kita ambil salah satu ya. Nah, di sini kelas bersih. Oke. Membantu teman, berkata sopan, jujur, berbuat baik, saling tolong menolong ya. Ini sama nih, saling tolong menolong. Kelas bersih ada, kelas bersih ada. Nah, dari semuanya kita terbentuklah berapa keyakinan kelas? 6. Ada 6 keyakinan kelas. Yang pertama, kelas yang bersih, rapi dan nyaman. Yang kedua, membantu teman, saling membantu teman, berkata yang sopan dan santun.
keyakinan kelas, kalian menandatangani hasil keputusan ini keyakinan kelas. Buat apa Bu ditandatangani? Biar kalian bertanggung jawab hasil dari kalian membuat keyakinan kelas. Harus diapakan keyakinan kelas? Dilaksanakan dan dipatuhi. Siap melaksanakan deklarasi? Tanda tangan di depan, nanti Ibu panggil satu per satu. Coba kalian tanda tangan dimulai dari Sophie. Sebaris dulu ya. Ayo sayang semuanya di belakang Sophie. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Selanjutnya. Ya. Terima kasih. The next, selanjutnya. Ya. Nih. Oke, good. Jawabannya. Selanjutnya, the next. Terima kasih. Nah, ya. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah membuat deklarasi tentang keyakinan kelas ini. Semoga dengan adanya keyakinan kelas ini, kelas kita menjadi apa? Nyaman, bersih, terus tertib. Anak-anaknya jujur semuanya. Amin. Terus juga sesama teman saling membantu, tolong menolong. Siap melaksanakan keyakinan kelas? Siap. Siap menjaga lingkungan kelas? Siap. Siap saling menjaga, saling membantu sesama teman? Siap. Tepuk semangat. Cukup sekian dari Ibu hari ini untuk membuat keyakinan kelas ini. Semoga kalian nanti bisa melaksanakannya dengan baik. Itu saja. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi. Saya akan melaksanakan keyakinan kelas yang kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amon. Saya akan mematuhi peraturan yang dibuat dan saya akan mematuhinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira. Setelah saya membuat keyakinan kelas, saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 4, saya akan melakukan keyakinan kelas dan mematuhi keyakinan kelas.
saat